Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan mudah dan nanti bermanfaat di kemudian hari. Baik, kepada ketua kelas silakan untuk pimpin doa bersama-sama. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Oke, apakah hari ini masuk semua? Masuk semua, Pak. Oke, masuk semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau tes semangat kalian pada pagi hari ini. Karena kan sekarang lagi materi matematika, dan sekarang juga mata pelajaran yang pertama ya di hari ini. Oke, kita jargon seperti biasanya ya. Oke, semangat matematika! Matematika asik. Waduh, Bapak lihat kok masih ada yang belum semangat nih. Ayo, yang belum semangat ditingkatkan lagi semangatnya ya. Kita luapkan, kita keluarkan aura positif kita untuk belajar matematika hari ini. Sekali lagi ya, semangat matematika! Matematika asik. Oke, kalau semuanya sudah semangat, kita bisa mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, Bapak akan menampilkan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan rumus luas lingkaran. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung luas lingkaran. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan luas lingkaran. Oke, namun sebelum kita masuk ke lingkaran, nah Bapak ada kuis di sini yang harus kalian kerjakan. Nah, Bapak sudah siapkan barcode atau QR code yang harus kalian scan dulu, kemudian nanti kalian akan diarahkan ke kuisnya. Oke, bawa HP semua? Oke, silakan dibuka HP-nya, di-scan, kemudian dikerjakan kuisnya ya. Kerjakan dengan jujur dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, silakan. Sudah, Pak. Oke, sudah? Yang lain juga sudah? Oke, kalau sudah, kita lihat hasil dari kuis yang kalian kerjakan. Oke, mantap nih. Peringkat 1, peringkat 2, sama peringkat 3. Benar semua ya. Dari 5 kuis yang kalian kerjakan. Nah, dari hasil kuis yang kalian kerjakan, Bapak akan mengelompokkan kalian berdasarkan dengan nilai kuis yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini ada 9, maka Bapak akan membagi 3 kelompok dengan 3 anggota per kelompoknya. Kelompok pertama ada Alia, ada Cesa, sama ada Gozi. Kelompok kedua ada Aldi, ada Friza, sama Akfa. Dan kelompok yang ketiga ada Dani, ada Lina, sama ada Natasha. Oke ya, bisa dipahami? Oke, silakan kalian duduk bersama dengan anggota kelompok yang sudah Bapak jelaskan. Oke, silakan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, di mana LKPD ini berisi masalah yang harus kalian kerjakan nanti. Oke. Kelompok 1. Terima kasih, Pak. Kelompok 2. Dan kelompok ketiga. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, semuanya sudah menerima LKPD? Oke, jika semuanya sudah menerima LKPD, disimpan dulu LKPD-nya. Kita akan gunakan LKPD-nya nanti ya di tengah pembelajaran. Nah, sekarang Bapak mau mereview sedikit tentang materi yang mungkin sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya, atau mungkin di SMP, atau mungkin bahkan di SD. Nah, yang akan Bapak review pertama kali adalah mengenai keliling lingkaran. Nah, kalian pasti sudah pernah belajar ya mengenai keliling lingkaran sebelumnya. Nah, di rumus keliling lingkaran,
kita sudah mendapatkan hal baru, yaitu mengenai nilai dari pendekatan pi. Oke ya. Nah, siapa yang masih ingat rumus dari nilai pendekatan dari pi? Saya Pak, Oke, apa? untuk nilai pi itu ada 2, bisa 22/7 atau 3,14. Oke, Akfa menjawab nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Gimana yang lain benar ya? Oke, benar. Nah, sekarang siapa yang masih ingat mengenai rumus keliling lingkaran? Saya Pak, Oke, Cesa. rumus keliling lingkaran itu ada 2 cara. Yang pertama, Oke. pi dikalikan diameter, dan yang kedua, 2 dikalikan pi dikalikan jari-jari. Oke, benar ya yang dikatakan Akfa bahwa keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r atau pi dikali diameter atau d. Oke, nah itu merupakan materi yang mau Bapak review pertama kali. Kemudian materi selanjutnya yang mau Bapak review mengenai luas bangun datar. Nah, kira-kira kalian dapat luas bangun datar di kelas berapa sih? SD ya? Oke, SD ya. Nah, coba Bapak tes lagi. Rumus dari luas jajar genjang, siapa yang masih ingat? Saya Pak. Oke, Gozi. Rumusnya itu alas kali tinggi Pak. Alas kali tinggi. Kalau rumus dari luas persegi panjang? Saya Pak, Oke, Akfa. ada panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Rumus dari luas trapesium? Saya Pak, Oke, Aldi. setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar dikali tinggi Pak. Oke, itu ya yang disebutkan Aldi. Atau yang biasa kita temukan di buku-buku, udah tertulis setengah dalam kurung A ditambah B dikali dengan tinggi. Oke, terakhir. Rumus dari luas segitiga. Saya Pak, Oke, Natasha. rumusnya setengah kali alas kali tinggi Pak. Setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Oke, semuanya masih ingat ya mengenai materi SD maupun materi keliling lingkaran yang barusan kita sudah review sedikit. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian, baik di dalam kelas atau boleh pun di luar kelas ya. Nah, kira-kira benda di sekitar kalian yang memiliki permukaan berbentuk lingkaran itu apa aja? Bisa disebutkan tidak? Oke, Gozi. Dinding Pak saya. Apa Gozi? Jam dinding. Jam dinding. Ada lagi? Uang logam. Uang logam. Ada lagi? Tutup botol. Tutup botol. Ada lagi? Hula hoop sama roda Pak. Hula hoop sama roda. Oke. Semua yang kalian sebutin itu benar ya. Benda yang kalian sebutin itu benda yang memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Oke. Nah, sekarang fokus ke depan lagi. Bapak mau menampilkan beberapa gambar. Ini gambarnya. Di sini Bapak punya gambar koin, punya gambar jam dinding, punya gambar tutup botol, dan juga punya gambar pizza. Nah, coba kalian amati. Dari benda-benda yang Bapak tampilkan ini, benda apa ya yang mempunyai luas dengan yang mempunyai permukaan dengan luas paling besar? Jam Oke, dinding. jam dinding. Bukannya pizza ya Pak? Saya pernah makan pizza itu lebih besar dari jam dinding Pak. Wah, ada perbedaan pendapat nih. Friza jawab jam dinding, sedangkan Alia menjawab pizza. Nah, kira-kira mana ya yang benar? Pizza apa jam dinding ya? Pizza, jam dinding, masih beda-beda ya pendapatnya ya. Oke, sekarang coba kalau Bapak ganti pertanyaannya. Dari benda ini, benda mana ya yang mempunyai permukaan dengan luasan yang paling kecil? Tutup botol Pak. Dina jawab tutup botol. Kalau menurut saya itu Pak malah uang koin yang permukaannya memiliki luas paling kecil. Wah, beda lagi nih jawabannya nih. Lina jawab tutup botol, Natasha jawab koin. Oke. Mana ya yang benar ya? Ayo. Mana yang benar ya? Oke. Nah, untuk menentukan mana jawaban yang benar yang memiliki luas dengan permukaan paling besar dan dengan permukaan paling kecil luasnya, kita akan mengerjakan aktivitas pada LKPD-nya nanti buat membuktikan mana ya yang benar. Pizza apa jam dinding ya? Koin apa tutup botol ya? Oke, nanti kita akan buktikan bersama-sama. Oke. Nah, kita sudah menyebutkan benda-benda yang memiliki luas berbentuk lingkaran. Juga sudah berasumsi mana ya dari benda-benda ini yang memiliki luas
yang memiliki permukaan lingkaran dengan luasan yang paling besar. Sekarang Bapak mau mereview mengenai luas lingkaran itu sendiri. Nah, di SD sudah pernah dong belajar mengenai luas lingkaran? Oke, sudah belajar semua. Nah, kira-kira luas dari lingkaran itu rumusnya apa ya? Saya Pak, Oke, Dani. PR kuadrat. PR kuadrat. Benar yang dikatakan Dani? Benar, luas lingkaran itu Pi dikali R kuadrat. Nah, pertanyaannya dari Bapak adalah, bagaimana ya kita menemukan rumus PR kuadrat itu sebagai luas lingkaran? Ayo. Belum tahu ya. Nah, karena kalian belum tahu, maka kita akan mencari tahu bagaimana ya kita menemukan rumus luas lingkaran PR kuadrat itu dengan aktivitas yang di LKPD-nya nanti. Oke. Nah, semuanya sudah mendapatkan LKPD kan tadi ya? Sudah Bapak bagikan satu-satu. Nah, silakan sekarang kalian baca dulu LKPD-nya. Petunjuknya harus ngapain? Kalian pahami dulu. Oke, jika sudah paham bilang ya. Oke, sudah paham perintah dari LKPD-nya? Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba kalian lihat buku paket halaman 95 kalian. Oke, sudah dibuka halaman 95. Nah, di buku paket halaman 95 itu ada pembuktian rumus luas lingkarannya, PR kuadratnya. Nah, tapi di buku paket itu kalian cuma diberitahu dengan membuktikan menggunakan rumus dari persegi panjang. Nah, sedangkan di LKPD kan kalian disuruh bikin bangun datar tuh. Bener kan ya? Sudah kalian baca? Nah, tugas kalian bikinlah bangun datar tapi selain dari persegi panjang. Oke ya, bebas kalian mau berkreasi, mau layang-layang, mau jajar genjang, atau mau bentuk yang lain boleh. Oke ya, silakan dikerjakan LKPD-nya bersama kelompoknya masing-masing. Oke. Ayo. Oke. Bawa kan ya yang Bapak suruh bawa kemarin, alat dan bahannya? Oke. Bawa. Oke, kalau ada pertanyaan, angkat tangan aja ya. Nanti Bapak bantu. Izin bertanya, Kak. Oh iya, Cesa. Silakan, Cesa. Ini kami sudah membagi lingkarannya menjadi 16 bagian. Tapi Oke. ukurannya berbeda-beda, Pak. Ada yang besar, ada yang kecil. Bagaimana ya, Pak? Oke, ayo semuanya fokus ke depan lagi. Ini ada teman kalian bertanya, gimana ya caranya kita membagi lingkaran itu menjadi 16 bagian yang sama besar? Nah, akan Bapak tunjukkan bagaimana ya caranya. Nah, langkah yang pertama, kalian harus membuat sebuah lingkaran. Sudah kan? Sudah. Oke, jika sudah, sekarang kalian lipat lingkaran itu menjadi 2 bagian. Oke, setelah dilipat, baru kalian potong lipatannya itu. Atau dengan kata lain, kalian memotong diameternya. Oke, setelah dipotong diameternya, kalian sudah mendapatkan 2 bagian lingkaran yang sama besar. Nah, langkah yang ketiga, kalian lipat lagi 2 bagian lingkaran yang sama besar barusan. Kalian lipat, kemudian kalian gunting lagi. Oke ya. Nah, sehingga nanti kalian mendapatkan 4 bagian lingkaran yang sama besar. Nah, kegiatan ini, lipat gunting, kalian ulang berkali-kali. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan 8 bagian lingkaran sama besar. Kalian gunting, kemudian kalian akan mendapatkan 16 bagian lingkaran yang sama besar. Nah, setelah mendapatkan 16 bagian lingkaran yang sama besar, baru deh kalian warnai. 1/8-nya itu dengan warna ini, 1/8-nya lagi dengan warna yang ini. Harus berbeda ya warnanya. Nah, setelah diberi 2 warna yang berbeda, baru kalian susun. Kalian mau membentuk bangun datar apa dari potongan-potongan lingkaran itu? Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dilanjutkan pekerjaannya.
Ini berarti kita bikinnya seperti ini. Oke, kelompok 1 ada ide buat apa nih? Jajar genjang. Jajar genjang. Bangun yang kedua, Trapesium. trapesium. Oke, dilanjut dulu ya. Oke, kelompok 2 ya. Iya, Wak. Ada rencana buat bangun apa nih? Mau buat bangun jajar genjang sama segitiga, Pak. Jajar genjang sama segitiga. Oke, dicoba dulu ya. Nanti kalau ada kesusahan, tinggal panggil Bapak aja. Oke. Oke, kelompok 3 yang nilainya paling tinggi ya tadi ya. Iya, Pak. Oke, mau buat apa nih rencana? Bikin dua ya Pak ya. Yang pertama dibagi jadi 16, yang kedua dibagi jadi 24. Oke, Yang 16 ini kami kok rencananya mau jadi trapesium aja deh Pak. oke. Rencana yang pertama trapesium. Iya, terus yang kedua, Oke, yang kedua yang 24 itu jadi jajar genjang. Yang- Tapi 2 tingkat. jajar genjang 2 tingkat. Iya. Oke. Itu mungkin jadi inovasi baru ya Inovasi baru daripada ya, Pak. kelompok-kelompok yang lain. Oke. Silakan dilanjut dulu. Oke. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah ya, sudah semua ya. Oke. Jika sudah semua, kali ini Bapak mau setiap kelompok maju ke depan buat mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Jelaskan nanti di depan bangun apa yang kalian buat, beserta cara buatnya itu bagaimana sih? Oke ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Oke, ditempel dulu biar mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan temuan yang kami dapat. Jadi setelah kami memotong lingkaran menjadi 16 bagian, nah kami itu membentuk bentuk jajar genjang yang bisa dilihat yang ini. Nah rumusnya itu, rumus jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Karena alasnya ini setengah dari keliling lingkaran, jadi kami tuliskan A ini setengah kali keliling lingkaran, dikali tingginya itu jari-jari lingkaran. Seperti itu. Jadi kami mendapatkan rumusnya Pi dikali R kuadrat. Oke, anak-anak kelompok 1 bangunan pertama itu menemukan bangun jajar genjang ya, membentuk bangun jajar genjang. Di mana luasan akhirnya yang mereka temukan dari potongan-potongan lingkaran itu menghasilkan rumus luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Oke, lanjut dulu untuk bangun yang kedua. Oke, untuk bangun yang kedua itu yang trapesium ya. Nah, luasnya di sini tuh tambah B dikali dengan T dibagi 2. Nah, untuk A-nya ini di bagian alasnya kan 5/16, 5 dari 16 juri lingkarannya. Nah, makanya ini dikali sama kelilingnya. Lalu ditambah dengan atas ini kan ada 3 dari 16 jurinya. Lalu dikali dengan kelilingnya. Nah, untuk tingginya kan 2 kali jari-jarinya ini. Ini 1, ini 2. Nah, ini 2R lalu dibagi 2. Nah, setelah dihitung kita juga dapat dari luas yang trapesium itu PR kuadrat gitu. Oke, jadi bangun yang kedua yang dibentuk oleh kelompok 1 itu adalah bangun trapesium. Nah, dari luas trapesium yaitu A ditambah B dikali dengan T dibagi 2, hasil akhirnya yang mereka dapatkan dari potongan-potongan lingkaran tersebut menghasilkan luasnya sama dengan Pi dikali R kuadrat. Oke ya, coba dari penjelasan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bisa memahami? Bisa, oke. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Biarin aja. Biarin nggak apa-apa, Cesa. Oke. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Jadi di sini kelompok kami membagi lingkarannya menjadi 16 bagian. Dari 16 bagian tersebut kami membentuk dua bangun. Bangun yang pertama yaitu jajar genjang. Oke. Bangun yang kedua adalah segitiga. Oke. Untuk yang jajar genjang sama halnya dengan kelompok yang pertama tadi, Oke. kami mendapatkan hasil yang sama, yaitu hasil akhirnya adalah pi r kuadrat. Oke. Sedangkan untuk yang segitiga bentuknya seperti ini, dimana kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah 4 juring lingkaran, sehingga di sini alasnya adalah 4/16 atau 1/4 dikali keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Kemudian untuk tingginya di sini ada 4 juring, sehingga tingginya adalah 4R. Dari sini kita akan mendapatkan hasil perhitungannya adalah PR kuadrat. Oke, kelompok 2 mendapatkan jajar genjang sama segitiga ya. Kalau jajar genjangnya sama dengan kelompok 1, sedangkan segitiganya mereka mendapatkan luasan akhirnya sama, yaitu PR kuadrat. Oke, dapat dipahami ya dari penjelasan kelompok 2? Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan buat presentasi. Baik, nah di sini kami dari kelompok 3 menemukan 2 bangun. Kami kan tadi berdasarkan instruksi yang sudah ada di LKPD, kami disuruh untuk membuat 2 lingkaran dan membaginya menjadi beberapa juring. Lingkaran yang pertama kami bagi menjadi 16 juring, dan itu kami susun menjadi bentuk trapesium. Kemudian lingkaran yang kedua kami bagi menjadi 24 juring dan kami bentuk menjadi jajar genjang 2 tingkat. Jadi beda dengan kelompok 1 dan 2 tadi, ini jajar genjangnya 2 tingkat. Nah, yang pertama dulu, trapesium dari 16 juring lingkaran. Oke. Nah, ini kami menemukan hasil rumusnya sama seperti kelompok 1 dan 2. Hasil akhirnya yaitu pi r kuadrat. Kemudian untuk yang jajar genjang 2 tingkat ini, rumus luasnya kan alas kali tinggi. Alasnya yang ini, nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan ada 6. Berarti 6/24. 6/24 kan sama dengan 1/4. Jadi di sini kami tulis 1/4 dari keliling lingkaran dikali dengan tingginya. Tingginya 1 kali jari-jari ditambah 1 kali jari-jari lagi. Jadi tingginya 2 kali jari-jari. Nah, kemudian ini kami jelaskan keliling lingkarannya 2 kali pi kali r kali 2r. Nah, ini 2 kali 2 kan 4. Bisa dicoret sama 4r di bawah. Ini dicoret, ketemunya pi r kuadrat. Oke, ini menarik ya. Kelompok 3 itu menemukan jajar genjang, cuma berbeda dengan kelompok 1. Kelompok 1 tadi menemukan jajar genjang tapi tingkatnya cuma 1. Sedangkan kelompok 3 menemukan jajar genjang tapi tingkatnya 2. Nah, ternyata hasil akhirnya sama nih. Dapatnya luas sama dengan pi dikali r kuadrat, sama dengan yang tingkat 1. Oke ya. Nah, silakan kelompok 3. Terima kasih sudah presentasi. Duduk kembali. Oke, sama-sama. Nah, karena sudah presentasi semua ya, di sini Bapak menemukan materi yang kayaknya menarik nih untuk kita bahas, yaitu mengenai jajar genjangnya nih. Jajar genjang tingkat 1 sama jajar genjang tingkat 2. Nah, tingkat 1 tadi siapa yang buat? Kelompok 1. Yang tingkat 2? Kelompok 2. Oh, kelompok 2 tingkat 1, kelompok 3 tingkat 2. Oke. Nah, pertanyaan Bapak adalah, bisa tidak Bapak membuat jajar genjang tingkatnya itu 3 atau bisa 4 atau seterusnya? Ya, Friza mau jawab? Bisa, Pak. Oke. Tapi banyak juring yang dibutuhkan itu harus sama dengan 2 kali kelipatan tingkat jajar genjang yang mau dibuat. Oke, gitu ya. Iya. Oke, yang lain paham yang dimaksud sama Friza? Paham. Oke. Nah, yang ini
Yang trapesium. Ini ada dua ya, trapesium ya. Nah, kedua-duanya ini trapesium dari 16 bagian juring lingkaran. Oke, pertanyaan Bapak. Bisa tidak Bapak membuat trapesium, tapi juring yang Bapak gunakan itu sebanyak 24 juring lingkaran? Oke, Gozi. Menurut saya bisa, Pak. Tapi syaratnya dari tingkat atas sama bawah itu selisihnya itu harus 2 buah juring. Oke, bisa ya. Jadi kesimpulannya bisa kita membuat trapesium dengan jumlah juring lingkarannya sebanyak 24. Oke. Nah, karena semuanya sudah presentasi, nah Bapak mau menarik kesimpulan tentang materi, tentang hasil diskusi yang sudah kita lakukan barusan waktu presentasi. Nah, coba Bapak mau tanya kesimpulan utama tentang cara mendapatkan luas dari lingkaran itu gimana sih cara dapat luas lingkarannya? Coba Akfa. Cara kita menghitung luas lingkaran? Oke. Oke, untuk mendapatkan luas lingkaran itu kita bisa gunakan rumus pi r kuadrat. Oke, apakah semuanya sudah paham? Oke, sudah paham ya. Nah, tapi Bapak kan masih kurang yakin nih semuanya paham semua apa tidak. Nah, karena Bapak masih kurang yakin, Bapak mau tes lagi satu kali lagi. Coba Friza. Tadi aku sudah bilang kalau kita mau mencari luas lingkaran, kita bisa menggunakan rumus pi r kuadrat. Nah, tapi bagaimana ya? Kok bisa kita menemukan pi r kuadrat? Friza tahu bagaimana kita menemukan pi r kuadrat? Dengan membagi lingkarannya Pak menjadi beberapa bagian, lalu disusun menjadi bangun lain, dan kita bisa menentukan luasnya dari bangun tersebut. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, kita mendapatkan luas dari lingkaran pi r kuadrat itu dengan kita membuat bangun lain dengan potongan-potongan lingkaran itu. Nah, luas dari bangun yang kita bentuk dari potongan-potongan lingkaran ternyata itu sama dengan luas lingkaran itu sendiri. Oke ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak punya kuis yang harus kalian kerjakan untuk berlatih mengenai luas lingkaran yang sudah kita pelajari barusan. Nah, silakan siapkan kertas. Bapak akan menampilkan soalnya nanti setelah kertas kalian sudah siap. Oke, sudah ya. Nah, ini soalnya ada 2 soal mengenai luas lingkaran. Silakan dikerjakan. Nanti setelah sudah dikerjakan, dikumpulkan ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas kalau sudah pembelajaran berakhir, serahkan ke Bapak di ruang guru. Oke ya. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan kuis? Sudah Pak. Oke, jika sudah, berarti pembelajaran hari ini dapat Bapak akhiri ya. Bisa Bapak tutup ya. Nah, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian, untuk masa depan kalian. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Oke. Bapak akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya masih mengenai lingkaran. Persiapkan diri kalian, persiapkan materi yang harus kalian pelajari terlebih dahulu untuk dibawa ke kelas. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.